Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana hari ini keadaan kalian? Sehat ya? Baik, sebelum kita mulai, jika ada sampah di bawah kursi dan meja, silakan dipungut terlebih dahulu, kemudian ditaruh di dalam saku. Nanti pas waktu istirahat bisa dibuang di tempat sampah. Sudah bersih semua? Sudah, baik. Saya absen dulu ya. Siti Fatimatu Zahra, Yasmin Aulia, Muhammad Rafi Saputro, Delvi. Hadir semua ya hari ini. Silakan kepada ketua kelas, Saudara Akmal, dipimpin berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Materi kita pada pagi hari ini masih sama dengan materi di pertemuan sebelumnya. Tentang apa? Mujahadah, an-nafsi, husnudzon, dan ukhuwah. Nah, sebelum itu kalian harus paham dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, melalui nanti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu membiasakan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Al-Quran surat Al-Anfal 72, Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Anfal 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis terkait dengan benar. Mari kita review sebentar. Masih kita mengingat-ingat kembali di pelajaran atau di pertemuan sebelumnya. Kalian masih ingat atau sudah lupa tentang materi pada minggu yang lalu? Ada yang bisa menjelaskan materi kita yang di minggu lalu? Mungkin Saudara Delvi dulu. Tentang apa kemarin kita belajarnya? Tentang mujahadah, Ya. dan ukhuwah. Saya akan menjelaskan tentang mujahadah atau kontrol diri. Mengontrol diri merupakan salah satu perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar untuk menghilangkan perpecahan antara sesama, kemudian ada menghindari konflik dan sudah cukup. Mujahadah adalah perilaku pengendalian diri. Yang husnudzon Berprasangka baik. berprasangka baik. Kepada siapa saja? Kemarin diri sendiri, terus orang lain, yang terakhir pada Allah. Yang ketiga, ukhuwah. Ukhuwah kemarin juga ada 3, masih ingat? Ukhuwah Islamiyah, kemudian Watoniyah, terus Insaniyah. Ketika saya bilang pagi, tepuk 1 ya. Kita ice breaking 2. Oke, pagi, siang 2 kali, sore 3 kali, malam setengah. Ya, karena apa? Karena kalau malam-malam banyak orang tidur, gak boleh berisik. Oke, kita ulang. Pagi, siang, sore. Sudah siap ya untuk menerima pelajaran kita hari ini? Ya. Oke, baik. Silakan sekarang dibuka. Oh ya, sebelum itu tugas di minggu lalu sudah dikerjakan? Sudah. Silakan dibuka tulisan kalian yang sudah ditulis di rumah. Kita bahas dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12.
tentang husnudzon atau prasangka baik. Kita baca bersama. Saya dulu kemudian ditirukan. Oke? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Setelah ini akan saya bagi kelompok. Oh, kelompoknya sudah ada ya di minggu kemarin ya. Tetap aja kelompoknya. Ini sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah ya. Kelompok 1 kemarin yang sebelah mana? Ini kelompok 1. Kelompok 2. Sebelah sini kelompok 2. Kelompok 3. 4. Ini. Oke, di situ kan sudah ada tuh. Pinjam sebentar. Di sini sudah ada masing-masing kelompok dari kalian dengan sub materi yang berbeda-beda. Kelompok 1 itu identifikasi hukum bacaan tajwid. Kelompok 2 tentang asbabun nuzul. Kelompok 3 tentang kandungan surat. Kelompok 4 hadis terkait. Baik, dari masing-masing sub materi ini silahkan dicari data mengenai ini. Paham ya? Cari data tentang identifikasi hukum bacaan tajwid. Bu, ayat berapa? Semua. Tadi kita sudah baca dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12, 10, kemudian Al-Anfal ayat 72. Paham? Bisa dimengerti? Bisa ya. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kalian boleh buka HP, kalian boleh browsing, cari data di internet, boleh ya. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ya kayak gini. Jadi biasanya asbabun nuzul itu hanya cerita, peristiwa yang menaungi dari ayat ini turunnya. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk ngambil undian. Ketua kelompoknya atau perwakilannya bolehlah. Silakan ngambil undian. Satu.
Oke, di situ kan sudah ada nomor undian masing-masing. Nah, maksud dari nomor undian itu apa? Yang dapat undian pertama berarti kelompoknya harus maju pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Paham ya? Oke, kita persilakan dulu kepada kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk maju pertama kali. Silakan. Astagfirullahaladzim. Dari surat Al-Anfal ayat 72 ini, menurut buah hadis riwayat Ibnu Jahir dan Abu Syekh dari Sanan Abu Malik, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang suatu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita boleh memberikan harta warisan pada keluarga kita yang musyrik atau menerimanya dari mereka? Sebagai jawaban atas pertanyaan lagi, Saya tanya ya, yang surat Al-Anfal 72 ya, itu kan asbab nuzulnya bahwa karena ada sahabat Rasul bertanya kepada Rasul bahwa bolehkah kita memberikan harta warisan kepada saudara kita yang musyrik gitu. Kemudian kan ayat itu turun tuh. Nah, hubungan antara asbab nuzulnya dengan suratnya itu gimana? Jadi pada izin menjawab dengan jadi pada asbabun nuzul surat Al-Anfal ayat 72 ini kan menceritakan tentang seorang lelaki yang bertanya pada Rasulullah, apakah kita bisa memberikan harta warisan kita pada keluarga kita yang musyrik atau menerimanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, kelompok 1 akan menjelaskan tentang bacaan tajwid surah Al-Anfal ayat 72, surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, lanjut monggo. Izin bertanya, apa perbedaan antara ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi? Baik, kita jelaskan perbedaan ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membacakan hadis terkait tentang mujahadah, husnudzon dan ukhuwah. Hadis pertama akan dibacakan oleh rekan saya Syakira. Hadis tentang mujahadah. Laisa syarifu yusura'ati innama syadidul ladhi yamliku na'sahu. Gimana? Pembacaan hari ini mungkin terlalu cepat saya mengajarnya, atau mungkin apa? Mungkin dari diri saya dulu aja. Menyenangkan ya? Seru ya? Menarik. Oke. Syarat dengan ilmu, karena kita kan bahasnya juga pembahasan yang mungkin terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin karena itu kalian bisa menyerap pelajarannya dengan mudah, termasuk dari mujahadah, apa itu tadi husnudzon, apa itu tadi ukhuwah gitu ya. Nah, kita refleksi, kita simpulkan bersama bahwa ayat yang membahas tentang al-mujahadah tadi di ayat berapa, surat apa? Mujahadah? Itu hadis. Kalau mujahadah itu hadis ya. Hadis yang dibacakan oleh tadi siapa, masih ingat yang membacakan hadisnya? Syahira ya. Belajar apa saja hari ini? Hadis, terus asbabun nuzul, terus tajwid, kandungan surat. Jadi semuanya sudah bisa dimengerti ya. Oke, kita mulai dari asbabun nuzul. Masih ingat asbabun nuzulnya Al-Hujurat 10?
Apa tadi Al-Hujurat ayat 10? Asbabun nuzulnya. Menceritakan tentang dua lelaki yang Nah, menceritakan tentang dua orang laki-laki yang berkelahi ya. Maka kita harus mendamaikan saudara kita yang sedang berkelahi atau bertikai. Di Quran surat Al-Hujurat 12 menceritakan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka terus tidur dan terdapat orang yang mengunjungi perbuatannya. Nah, jadi ada Salman Al-Farisi yang suka tidur mendengkur. Nah, itu jadi omongan orang-orang di sekitarnya. Dicemoohan, wih lek tidur kok sampai ngorok kayak gitu ya. Itu sebenarnya adalah perilaku apa? Berprasangka yang buruk. Akhirnya turunlah ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 12. Di sini ada yang ditanyakan teman-teman. Nah, satu lagi, demi mencapai tujuan kita bersama, yang tujuan sudah saya tampilkan di awal tadi, saya bacakan. Kita membaca Quran surat Al-Hujurat 10, 12, dan Al-Anfal 72. Saya tunjuk satu-satu ya untuk membaca Quran surat Al-Hujurat 10, 12, dan Al-Anfal 72. Kepada saudara Nadia dulu di Al-Hujurat 10, coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, untuk pertemuan berikutnya silakan dihafalkan di rumah. Tugasnya adalah menghafalkan Quran surat Al-Hujurat 10 dan 12 beserta artinya. Oke? Jelas tugasnya? Jelas ya? Oke, adakah yang ditanyakan hari ini teman-teman? Tidak ada ya? Baik, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Khususnya kalian harus bisa mengimplementasikan ya. Apa itu mengimplementasikan? Nah, mempraktekkan, mengamalkan Quran surat Al-Anfal 72, Al-Hujurat 10 dan 12 khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai sekarang yuk kita mengendalikan diri kita. Nggak boleh sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kemudian itu maksudnya moodnya berubah-ubah. Hari ini mungkin senang, kemudian nanti 1 jam 2 jam berikutnya jadi marah atau mungkin sedih. Nah, nggak boleh ya. Kemudian kita harus selalu berhusnudzon kepada siapapun, kepada diri kita, kepada orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus selalu senantiasa menegakkan nilai-nilai persaudaraan, baik itu persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama bangsa, karena negara Indonesia adalah kebangsaan ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita galangkan itu dalam diri kita masing-masing, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Senantiasa semoga kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, yang senantiasa menjunjung nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai husnudzon, dan nilai-nilai pengendalian diri. Kepada ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan terletak pada diri manusia, khususnya kepada diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.